Kak Edwin Bejo, apa kabar Kak Edwin? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Irfan. Wah, Alhamdulillah juga bisa hadir di Hafiz Indonesia 2024. betul. Bagaimana tadi melihat ada 9 anak dan perjuangan 3 anak pertama tadi? Dari acara awal aja ini sudah meneteskan air mata. Gak ada kata-kata yang cukup untuk melihat. Tapi yang saya lihat tadi, walaupun mereka masih kecil, hafal Al-Quran, mereka tetap seorang anak-anak. Betul. Jadi mereka apa adanya, jujur, Polos. polos. Saya terus terang aja ketika ini sebenarnya bahagia, tapi juga apa ya, merasa ketika berhadapan dengan mereka anak kecil yang hafiz Al-Quran, dengan ustadz-ustadznya, dengan aura tempatnya, pembacaan Al-Quran segala macam, saya bergetar sih, bergetar karena ini sakral tempatnya. Apalagi di situ banyak anak-anak yang masih kecil, usia masih 12 tahun ke bawah ya, sudah hafal 13 juz, 7 juz, dan hafalnya bukan bohongan gitu. Jadi ditanya sama juri-juri yang luar biasa, ayat sekian, dikurangin sekian, nomor sekian, mereka semua alhamdulillah bisa jawab dan fasih membacanya. Jadi di situ saya sebagai manusia biasa, kayaknya ya Allah, memang aku ini tidak ada apa-apanya gitu. Jadi motivasi juga karena bagaimanapun kita kan ada keluarga, berdoa semoga anak-anak atau turunan kita nanti menjadi orang-orang yang tahfiz Al-Quran. Van, gue sering di atas panggung, Van. Tapi hari ini gue bergetar badan gue, Van. Gue nggak tahu kenapa. Getar semua, Van. Saya nggak ngerti hidayah itu datang dari kapan, segala saya nggak tahu. Cuman saya menjalankan aja karena saya pengen tahu, pengen baik, saya jalanin. Tapi ketika orang nanya, ada orang macam-macam, wah saya bangkrut, saya sakit, saya apa. Tapi saya selalu bilang untuk menghargai ibu saya dan mendapat pahala terus, bahwa ini adalah karena doa ibu saya. Doa orang tua yang mendoakan selalu anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita orang tua, doain anak kita. Setelah itu kita doain orang tua kita. Sebagai satu terima kasih, semoga dia dapat balasan, pahala, apalagi sudah meninggal. Semoga ibu kita nanti berkumpul bersama kita, anak-anak kita, saudara kita berkumpul di surganya Allah Azza wa Jalla. Saya dengar tadi, dia nggak tahu dengar atau tahu bahwa seorang penghafal Quran itu akan membawa keluarganya ke surga. Jadi ketika kita tahu mati, tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Jadi apalagi yang dikejar? Allah itu sebenarnya sudah memberikan sinyal yang jelas kepada manusia, mau siapa aja. Kalau bahwa ada sinyal seperti pertama, ketika orang sudah memasuki usia yang udah berumur, ada uban yang sudah keluar, ada jenggot keluar. Kemudian matanya juga sudah, kalau yang normal itu udah nggak bisa lihat dekat lagi, udah rabun. Jadi maksud gue, kalau kita nggak ngerti sinyal alam, itu udah satu hal salah. Nah, sinyal alam saya tangkap, kemudian juga sinyal dari belajar bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang memikirkan dunia, mencari semuanya, tapi pikirkan akhiratnya. Karena yang selamanya itu adalah di akhirat nanti. Lu pilih dari sekarang nih, mau masuk surga apa neraka. Walaupun surga itu belum tentu lu dapat. Yang kita buat sebaik-baiknya. Nah, kenapa enggak sekarang carilah kebaikan, apa yang dikerjakan untuk mencapai sana. Karena kalau kita sudah mendapatkan surganya Allah, lu baca aja. Atau tanya ya Ustadz, nikmatnya bagaimana? Nggak ada kenikmatan di surga.
yang kita dapatkan di dunia ini. Pasti lebih nikmat di surga. Itu aja. Kita lahir, besar, tua, mati. Tapi di akhirat kita hidup selamanya. Udah tahu itu, kenapa kita main-main di dunia? ولا تزد الظالمين إلا تبارا وما يذكرون إلا أن يشاء الله. Seorang tahfiz atau hafiz itu bukan orang sembarangan. Ada manfaat didapatkan. Tapi perjuangan itu bukan hanya perjuangan anak itu. Perjuangan dari orang tuanya juga gurunya. Dan untuk program ini adalah salah satu untuk motivasi, ngasih tahu orang banyak bahwa itu bukan hal yang sulit ternyata. Toh banyak, semua bisa. Kalau ada gurunya, niatnya, caranya, insya Allah nanti kalau kalian punya anak atau aku punya cucu ya nanti bisa kita membuat anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Saksikan Hafiz Indonesia hanya di RCTI.